Perkenalkan nama saya Niko Simanjuntak dengan NIM 11946041. Di sini saya akan menjelaskan uh, praktikum yang kelima itu tentang tersediaan hash table. Nah, di sini tujuannya itu mampu memahami menggunakan tersediaan hash table pada bahasa pemrograman Java. Nah, untuk aktivitas berikutnya di sini ada tree, atau kita bisa seperti pohon bercabang-cabang yang memiliki cabang. Ada disusun seperti ini yang ada root. Di sini ada parent seperti pelajari pemrograman berorientasi objek. Di sini ada parent orang tua dan memiliki anak yang bergantungan kepada orang tua. Seperti representatif visual dari binary search tree-nya atau BST-nya seperti ini, saling berhubungan. Nah, untuk yang kedua itu BST konstruktor pada proyek Java Maven. Ini kita membuat file baru dengan nama binary search tree.java dan app.java. Nah, untuk yang ini ketiga itu BST insert. Kita menambahkan metode insert pada kode program seperti ini. Kita suruh modifikasinya. Untuk yang kedua itu ada BST contains. Nah, kemudian yang kedua itu kasus yang kedua itu hash table. Seperti ini presentasenya. Kita buat konstruktor, hash method, dan set, kemudian get, case, dan ketika binary search tree ini kita suruh menghapus node tree, kita suruh membuat metode baru untuk menghapus node pada tree, node pada tree, posisi node yang dihapus akan digantikan oleh cell atau subtree jika tersedia. Kemudian itu jumlah node, buatlah metode baru untuk menghitung jumlah keseluruhan node pada tree. Nah, kemudian untuk jumlah daunnya, metode baru untuk menghitung jumlah daun pada tree. Nah, untuk struktur hash table ini kita diberikan sebuah array, temukanlah nilai duplikatnya dengan memanfaatkan hash table. Contohnya itu 3, 4, 2, 7, 8, 1, 2, hasilnya adalah 32. Nah, di sini karakter pertama yang tidak berulang. Juga ada diberikan sebuah string, temukanlah karakter pertama yang tidak berulang dengan memanfaatkan hash table. Contohnya itu Abdullah, hasilnya adalah B. Karena karakter pertama yang tidak berulang. Kemudian menghitung BO, dari search tree dan hash table. Langsung masuk ke kodenya. Di sini kita masuk app.java. Di sini kita buat package del IFS 041 menggunakan NIM yang menentukan package tempat kelas ini berada. Package ini digunakan untuk mengelompokkan kelas Java agar lebih rapi. Del IFS 241 ini berarti file ini berada di folder ini. Kemudian ini src input ini untuk mengimport kelas release dari library Java. Release ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk list yang ukurannya bisa berubah. Contohnya itu 347. Untuk dokumentasi kelasnya kita buat main application. Di sini ini adalah komentar dokumentasi Java doc. Ini menjelaskan bahwa kelas ini digunakan memberikan binary search tree dan hash table. Di sini komentar ini tidak mempengaruhi program. Kemudian untuk deklarasi kelasnya kita buat public class app. Ini mendeklarasikan kelas bernama app. Public berarti kelas ini bisa diakses dari package lain. Kelas ini adalah kelas utama program. Untuk method main-nya kita buat public state void main. Ini bagian fungsi public diakses dari mana saja. Static ini maksudnya bisa dijalankan tanpa membuat objek. Kemudian void tidak mengambilkan nilai. Kemudian main method ini metode utama Java, dan string ini X parameter input dari command line. Program yang dijalankan dari metode ini. Kemudian sistem penilaian ini digunakan untuk mencetak teks ke layar, digunakan untuk membuat judul bagian penguji BST. Kemudian ini binary search tree ini, BST ini untuk bagian fungsi binary search tree ini juga objek my BST nama objek, dan my BST tree ini membuat BST dengan root 47. Jadi pohon awal. Untuk menambahkan data ke base, masukkan nilai baru sama seperti dengan yang digambar tadi. Di sini kita buat my BST insert 21, 76, 18 tanggalnya ini untuk memanggil method insert untuk menambahkan nilai ke BST. Karena BST itu kiri lebih kecil root dan kanan lebih besar dari root.
hasil pohonnya seperti struktur pohon yang terbentuk. Untuk ini get root ini untuk mengambil node root, kemudian value untuk mengambilnya dari node tersebut. Mengambil anak kiri dari root, kita buat sistem output ln left ini get root ini node 47, left node kiri atau 21, kemudian value nilai node. Itu untuk mengambil anak kanan root, sistem root PNL kita buat root right. Ini adalah right node kanan dari root. Kalau mengambil root 18, buat left value ini root 47, left 21 dan left 18. Nah, kemudian untuk kode yang berikutnya kita buat ppbst. Nah, di sini sama juga tadi menentukan paket tempat file Java ini berada. Ini file ini berada di folder dari ifs 2441. Jadi paket ini organisasi kelas, menghindari konflik nama kelas. Kemudian untuk ada klarifikasi kelasnya, kita buat public class ppbst. Ini public ini kelas ini bisa diakses dari luar package. Kemudian kelas ppbst ini membuat kelas bernama ppbst. Nah, kelas ini digunakan untuk menguji binary search tree. Kemudian untuk metode mainnya buat public state void. Nah, ini adalah metode utama program Java. Nah, di sini bagian fungsinya itu public ini bisa diakses dari mana saja. Kemudian static ini bisa dijalankan tanpa mode objek. Kemudian void tidak mengembalikan nilai. Kemudian main ini titik awal program, dan string ini parameter ini parameter dari command line. Program mulai berjalan dari metode ini. Kemudian ini untuk memasukkan datanya kita buat integer, datanya kita masukkan 5 ini angka-angka ini. Nah, binary access tree ini adalah tipe objek, kemudian tree ini nama objeknya, kemudian new binary search tree ini membuat BST kosong. Jadi kita membuat struktur pohon kosong. Nah, ini membuat array integer berisi angka-angka ini. Kemudian data ini akan dimasukkan ke dalam BST. Untuk memasukkan dalam BST kita buat for integer x data tree insert. Ini adalah for each loop. Artinya ambil setiap nilai dalam array data dan masukkannya ke BST. Untuk struktur pohon yang terbentuk. Nah, kemudian ini sistem untuk pengujian binary access tree. Ini jumlah seluruh node dan akan mencetak jumlah untuk menghitung jumlah daunnya. Di sini conlef ini untuk menghitung node yang tidak memiliki anak. Kemudian untuk menghapus nodenya kita buat seperti ini, menghapus node 20 dari BST. Node 20 adalah left node atau daun, sehingga penghapusannya mudah. Untuk menghitung daun setelah delete sistem output jumlah daun sekarang. Kemudian kita masuk ke pph table. Nah, di sini seperti tadi kita buat package-nya untuk menghubungkan kelas, menghindari konflik nama kelas. Kemudian input library gunakan untuk mengikut kelas array dari Java library. Kelas array digunakan untuk berbagai operasi array seperti menambahkan array, sorting, membandingkan array. Dalam program ini dipakai untuk array to string. Kemudian untuk kelas-kelasnya public class fh table, public bisa diakses dari luar. Kita ulang kelas bernama fh table. Kelas ini digunakan untuk mengujikan program hash table. Kemudian metode mainnya seperti ini, public static void, metode utama programnya diakses dari mana saja, bisa dipanggil tanpa objek dan mengembalikan nilai, dan ini titik awal programnya. Ini parameter command line. Program ini dimulai dari sini. Untuk menampilkan judul program kita buat sistem outputnya ln pengujian lab ini digunakan untuk mencetak teksnya ke layar. Kemudian untuk pengujian hash table, fungsinya untuk di sini adalah komentar untuk memberi penjelasan bahwa bagian ini digunakan untuk mencari nilai duplikat dalam array. Untuk membuat arraynya buat ini integer input array, kita masukkan di sini angkanya 3342 781. Ini membuat array integer dengan isi 334 278112.
Array ini akan digunakan untuk mencari nilai yang muncul lebih dari sekali. Untuk menampilkan array-nya, kita buat sistem out println untuk array seperti ini. Nah, ini array toString ini mengubah array menjadi string agar bisa dicetak. Kemudian tanpa metode ini array tidak akan bisa ditampilkan dengan rapi. Untuk mencari nilai duplikat, buat seperti ini, program akan memakai metode hashTable dan duplikat. Metode ini biasanya bekerja seperti membaca semua angka dalam array menggunakan hashTable. Jika muncul lebih dari sekali, maka akan dimasukkan ke list duplikat. Duplikat dari array ini adalah 3 dan 2. Kemudian untuk membuat string, kita buat sini input SSTR Abdullah, ini variable string bersih Abdullah, dan ini untuk menampilkan stringnya bersih. Nanti outputnya akan mencari karakter tidak berulang, sistem karakter pertama tidak berulang. Nah, ini akan menghitung frekuensi setiap karakter. Membaca string dari kiri ke kanan dan karakter pertama yang muncul hanya satu kali akan dikembalikan. Contohnya Abdullah, frekuensi hurufnya itu A sama dengan 2, B sama dengan 1, D1, U1, L2, dan H1. Karakter pertama yang tidak berulang adalah B. Nah, untuk binary search tree-nya seperti ini. Kita masuk di sini. Variable node integer value ini untuk menyimpan nilai data dalam node. Contohnya itu 50, node left atau right. Setiap node memiliki dua anak, yaitu left dan right. Left anak kiri dan right itu anak kanan. Kemudian konstruktor nodenya public node integer ini untuk konstruktor digunakan untuk membuat node baru. Nah, untuk prosesnya itu value sama dengan item, left sama dengan 0, dan right sama dengan 0. Nah, untuk ini kelas binary search tree ini, kelas ini digunakan untuk mengolah struktur binary search tree. Kemudian ini node root-nya adalah node paling atas dari pohon. Nah, ini untuk konstruktornya membuat base langsung memiliki root. Untuk metode mengambil root ini kita buat digunakan untuk mengambil node root dari base. Kemudian untuk search public void ini, public void insert ini untuk metode ini digunakan untuk menambahkan nilai ke BST. Ia akan memanggil metode recursive insert. Untuk metode ini insert recursive ini, metode ini memasukkan node berdasarkan aturan BST. Jika root kosong, maka if root sama dengan 0, return no not full. Jika node kosong, maka akan membuat node baru. Jika nilai lebih kecil, if value metode root value akan masukkan ke subtree kiri. Kayak lebih besar, kita buat else if value lebih besar root dot value. Nah, akan masukkan ke subtree kanan. Kemudian untuk hash table-nya, dan di sini hash table-nya kita buat package-nya, dan default Java itu release, itu hashmap public void. Ini kita buat string key-nya integer value. Untuk hash method-nya kita buat private integer hash string key integer hash. Untuk search integer seperti ini, kita memasukkan index new node sama dengan new node. Nah, ini untuk pencariannya, ini untuk kata kuncinya. Kemudian setelah sampai itu menemukan duplikasi, kita buat sini release menggunakan integer. Dan setelah sempat B itu yaitu karakter pertama yang tidak berulang, kita buat di sini public string hashmap karakter integer. Nah, pas satu ini menghitung frekuensi integer array get or default. Kemudian pas dua ini mencari karakter pertama dengan frekuensi sama dengan 1. Kemudian if map get si sama dengan 1. Ini akan mereturn semua karakter berulang. Kita coba menjalankan programnya. Nah, seperti ini tadi untuk row 47, left kiri 21, right
atau kadang 76, dan ini mengecekkan kontesnya apakah kadang 47 true dan apakah kadang 17 false. Untuk nilai duplikatnya ada 2 dan 3, area input tidak ada nilai duplikat di sini, dan ini nilai duplikatnya sudah 5. Kemudian string input boolean keluar yang tidak berulang itu adalah B. String input switch ini keluar tidak berulang itu adalah V. Sekian hasil video saya, terima kasih.